Kain tenun songket bukan sekedar lembaran kain biasa, melainkan warisan budaya yang memiliki makna dan nilai sejarah. Di tanah Melayu Riau, digunakan sebagai bahan pakaian adat dan sering digunakan pada acara tertentu. Oleh karena itu, mari kita mencari tahu sejarah asal-muasal tenun songket khas Melayu Riau ini. Awal mula tenun Riau diperkenalkan oleh seorang pengrajin wanita asal Malaysia bernama Wan Siti binti Wan Karim. Beliau dibawa ke kerajaan Siak Sri Indrapura di Riau, dan sejak saat itu, keterampilannya dalam menenun kain songket mulai diajarkan di lingkungan kerajaan. Wan Siti mengajarkan teknik menenun kain songket yang halus dan indah, yang pada masa itu hanya dikenakan oleh kalangan kerajaan seperti keluarga dan kerabat sultan. Pada masa kejayaannya, kain tenun tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga menjadi simbol status, kebesaran, dan kehormatan. Bagi para penenun, proses pembuatan songket adalah bentuk pengabdian kepada kerajaan. Tradisi ini pun terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan tenun songket sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Melayu Riau. Salah satu sosok inspiratif yang berhasil melestarikan dan membangkitkan kembali eksistensi tenun khas Melayu Riau adalah Ibu Wan Fitri. Beliau merupakan penerus keahlian menenun dari leluhur dan telah banyak berjasa dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya ini di tengah arus modernisasi. Sejarah tenunan Fitri itu, ibu kita itu Ibu Mursidah namanya. Beliau lahir di Bukit Batu. Bukit Batu, ayah saya orang Bengkalis. Bukit Batu itu daerahnya dekat-dekat kerajaan Siak juga ya. Jadi kerajaan Siak itulah asal muasal kain songket di Riau ini, untuk di Riau gitu. Nah, jadi ibu saya pindah ke Pekanbaru, saya pun dengan kakak-kakak lahirnya di Pekanbaru. Ibu saya membeli cabai, bungkusnya itu koran. Jadi dari situ ibu saya kebaca tuh selembar koran itu menuliskan tenun Siak akan musnah. Nah, kurang lebih begitulah kalimatnya. Dari situ ibu saya yang udah punya ilmu songket secara turun-temurun, anak gadis dulu kan begitu ya, wajib punya, diturunkan ilmunya. Kenapa enggak dimulai aja di Pekanbaru gitu, dimulai lagi di sini. Mulailah membuka usaha tenun kita di tahun 69 dan mulai dikasih label tahun 93. Seperti niat ibu kita dari awalnya ingin melestarikan tadinya gitu. Dan alhamdulillah kita juga bisa membantu perekonomian orang-orang sekitar gitu, ataupun yang jauh yang ingin bergabung. Kita bisa menambah lapangan pekerjaan gitu, dan membantu ekonomi tentunya. Proses tenun itu dimulai dari pencelupan benang. Benang itu kan tentunya ada warnanya, mulai dari pewarnaan benang, terus menggulung benang dari gulungan kecil, itu namanya bombin. Nah, bombin itu nanti dipindahkan ke gulungan yang lebih besar lagi, itu namanya ada proses pengebuman gitu. Nah, dari alat gulungan yang besar kita pindahkan ke alat tenun. Alat tenun nanti ada namanya penyucukan, di mana dia rapat seperti sisir, dan itu ada 3 lapis. Setiap lembar benangnya itu akan melewati sisir-sisir yang rapat itu, jadi akan 3 kali sisir. Nah gitu. Nah, terus lanjut dipasang di mesin tenun, barulah kita mulai menenun benang. Teknik tenunnya disebut kita nih ATBM, alat tenun bukan mesin, jadi tidak ada bertumpu dengan listrik sebenarnya gitu. Jadi memang tradisionalnya itu dan harganya mahal itu memang menggunakan tenaga manusia, tangan-tangan para perempuan yang merapatkan benang-benang menjadi kain sedikit demi sedikit hingga 2 meter gitu. Penenun ini kan cuma mengambil atau merangkai motif yang sudah ada dari
kerajaan dari sananya gitu. Jadi yang kita pakai di sini itu seperti 4 motif itu diambil dari alam, dari nama awan, nama tumbuhan, pucuk rebung itu berarti dari tunas rebung gitu kan. Siku keluang itu artinya kelelawar. Nah, campuran dari alam seperti itu. Kalau tenun yang terkenal mungkin di Indonesia seperti tenun Palembang atau yang di dekat kita ada Sumbar, tenun Pandai Sike atau Silungkang. Di situ punya ciri khas mereka itu full benang semuanya, di dalam kain itu full benang gitu penuh. Nah, kalau tenun Riau ini benangnya lebih tebal-tebal, lebih besar-besar dan bagian yang penuhnya itu motifnya di bagian bawah gitu. Di bagian bawah, di atasnya kita lebih menambahkan cuman tabur-tabur gitu istilah namanya. Konsumen bebas milih warna apa aja, tapi kita sarankan kalau untuk warna kuning dipakai full itu karena udah ada aturan adatnya. Nah, itu kita pasti omongin sama tamu, nggak bisa sembarangan nih walaupun cuma mau beli tanjak kuning doang gitu kan. Tapi kalau untuk selera konsumen, mereka lebih memilih warna yang mewah. Kalau untuk orang Riau itu pasti yang kesannya mewah itu warna-warna yang dasarnya gelap. Jadi dasar kain yang gelap, mau dongker, marun, hitam atau hijau gitu. Jadi untuk selera konsumen di sini lebih ke warna yang gelap-gelap karena gelap itu menimbulkan kesan mewah. Di dasar yang gelap dengan menggunakan kombinasi benang emas ataupun benang silver itu kain pasti akan terlihat lebih mewah gitu daripada warna-warna yang terlalu lembut gitu. Karena warna yang lembut itu dia lebih menimbulkan kesan manis seperti itu. Tantangannya yang pertama SDM, karena SDM itu nggak mudah ya untuk mengajak orang bekerja sama untuk bergabung bersama kita. Mereka mungkin lebih memilih ya pekerjaan yang lebih mudah lah gitu kan. Di sini perlu ketekunan, perlu kesabaran gitu. Semoga SDM kita tetap bertahan atau bertambah. Semoga perekonomian di Indonesia makin membaik, lebih membaik, dan peminat masyarakat yang meminati songket lebih akan bertambah gitu ya. Untuk melestarikan dan membantu UMKM butuh campur tangan pemerintah untuk ada wajib deh gitu untuk masyarakat memakai kain songket. Tenun Melayu Riau bukan hanya sekedar benang dan motif biasa saja, tetapi tentang manusia, sejarah, dan nilai yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Ia mengajarkan kita untuk menghargai proses, merawat warisan, dan melihat keindahan yang ada di dalamnya. Di tengah arus modernisasi yang cepat, tenun Melayu Riau hadir sebagai pengingat warisan yang tak boleh dilupakan. Kini, tanggung jawab menjaga warisan budaya bukan hanya ada di pundak para penenun atau penerus, tetapi juga ada pada kita semua. Dengan mengenali, mencintai, dan menggunakan produk warisan kita turut menjaga denyut budaya yang harus kita jaga. Sebab warisan sejati adalah yang terus diberi ruang untuk tumbuh dan dihargai sepanjang zaman.